Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membedah buku berjudul Relasi Gender karya Sachiko Murata yang merupakan seorang sarjana studi Islam yang dikenal melalui konsepnya tentang keseimbangan maskulin dan feminim dalam kosmologi Islam. Nah, sebelum itu saya akan memulainya dengan memberi gambaran umum mengenai gagasan dasar buku ini. Sebelum itu, angka baiknya kita mengenal dulu siapa itu Sachiko Murata. Nah, Sachiko Murata adalah akademisi yang meneliti hubungan antara metafisika Islam, sufisme, dan konsep gender. Latar pendidikannya di Jepang dan Iran membuatnya melihat Islam dari perspektif lintas budaya, sehingga ia tertarik memahami bagaimana nilai maskulin dan feminim itu bersatu. Dalam halaman awal bukunya, Murata menjelaskan bahwa banyak sekali konflik terkait gender muncul karena manusia melihat maskulin dan feminim secara kaku, seakan dua hal ini saling bertentangan. Padahal, dalam tradisi Islam klasik, dua kubu ini justru dipahami sebagai pasangan yang saling melengkapi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai gagasan dasar maskulin dan feminim sebagai prinsip kosmologis. Pada bagian awal buku, Murata memperkenalkan gagasan bahwa maskulin dan feminim harus dipahami sebagai polaritas kosmologis, bukan sekedar identitas sosial. Ia juga meminjam kerangka yin dan yang untuk membantu pembaca melihat bahwa kedua unsur ini selalu hadir secara bersamaan dalam diri manusia. Maskulin dipahami sebagai aspek aktif, kreatif, dan transenden, sementara feminim dipahami sebagai aspek reseptif, memelihara, dan imanan. Keduanya bukan hierarki, melainkan keseimbangan. Ketika salah satunya diangkat dan yang lainnya diturunkan, kerusakan sosial dan spiritual dapat muncul ataupun terjadi. Dia juga menekankan bahwa pemikiran ulama klasik seperti Arabi, Rumi, serta filosof Iran memberi dasar kuat bahwa relasi gender dalam Islam tidak dibangun dari dominasi, tetapi dari harmoni dua aspek relasi gender. Dari dasar hal yang dijelaskan sebelumnya, Murata mengajak pembaca memahami bahwa persoalan gender tidak cukup dijelaskan dari sudut sosial ataupun politik saja. Ada lapisan metafisika di baliknya. Identitas laki-laki dan perempuan bukan sekedar peran sosial, tetapi pancaran dari dua energi dasar dalam ciptaan kehidupan. Dengan memahami polaritas ini, Murata membuka jalan bagi pembahasan selanjutnya tentang bagaimana relasi gender idealnya dibangun berdasarkan keseimbangan, bukan bertentangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inti pemikiran dari Sachiko Murata tentang dualitas dan relasi gender. Nah, menurut Murata sendiri, dasar relasi gender tidak hanya berasal dari faktor sosial, tetapi dari struktur kosmos itu sendiri. Ia menggunakan dua prinsip utama, yin dan yang dari Taoisme dan jalal dan jamal dari tradisi Islam. Yin melambangkan kualitas feminim seperti kelembutan dan penerimaan, sedangkan yang melambangkan kualitas maskulin seperti kekuatan dan aktivitas. Dua unsur ini berbeda, tetapi selalu saling melengkapi. Dalam sufisme, Murata melihat pola yang sama pada sifat-sifat Tuhan. Sifat jalal menggambarkan keagungan dan kekuatan, sedangkan sifat jamal menggambarkan keindahan dan kasih sayang. Dua sifat ini hadir secara seimbang, dan justru keseimbangan itulah yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Dari sini muncul hubungan vertikal, yaitu alur dari atas ke bawah, di mana Tuhan dengan sifat jalal dan kamal menuju kosmos dengan pola yin dan yang, menuju manusia sebagai cermin keduanya. Artinya, dualitas gender bukan hal buatan manusia, tapi bagian dari struktur penciptaan. Menurut Murata sendiri, relasi gender ideal adalah ketika kedua aspek, baik jalal maupun jamal,
hadir secara seimbang dalam diri setiap manusia. Laki-laki perlu mengembangkan sisi lembutnya dan perempuan juga punya potensi sifat kuat. Kesempurnaan manusia justru muncul dari kemampuan menyeimbangkan kedua kualitas itu. Selanjutnya, Sachiko Murata melihat relasi gender sebagai struktur dasar yang membentuk Tuhan, alam, dan manusia. Ia menjelaskan bahwa seluruh realitas bekerja melalui dualisme komplementer yin dan yang mewakili kualitas feminim dan maskulin. Dualisme ini bahkan ada pada level ketuhanan, contohnya yaitu Tanzin yang artinya jauh, transgender, dan maskulin, dan Tasyibih yang artinya dekat, penuh rahmah, dan feminim. Keduanya tidak bertentangan tetapi saling melengkapi dan menjadi cara Tuhan dikenali. Dualisme itu kemudian termanifestasi dalam alam melalui pasangan-pasangan seperti siang malam atau langit bumi yang melahirkan harmoni kosmik. Manusia sebagai mikrokosmos juga membuat kedua kualitas tersebut sehingga sifat maskulin dan feminim tidak melekat pada jenis kelamin tertentu, melainkan ada pada setiap individu. Dari sini, Murata menawarkan pemahaman baru tentang gender, bukan hierarki, tetapi keseimbangan. Ketimpangan muncul ketika salah satu sisi lebih diutamakan. Pemikiran ini relevan bagi isu kesetaraan gender di Indonesia, karena mengajak kita melihat gender bukan sekedar peran sosial, tetapi dinamika kualitas yang harus diakui dan diberi ruang secara proporsional. Pembahasan berikutnya yaitu merupakan satu isu mendasar dalam konsep kesetaraan gender, bahwa kesetaraan tidak selalu berarti sama rata. Kesetaraan dapat dipahami secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai contoh, di buku Ratna Megawangi memberikan contoh sebuah keluarga yang mendapat bagian kue. Pada keluarga pertama, semua anggota mendapat bagian yang sama rata. Namun, pada keluarga kedua, pembagian beda-beda. Namun, pembagian tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Jika memakai ukuran kuantitatif, keluarga kedua tampak tidak adil. Namun, data kualitatif menunjukkan bahwa pembagian justru dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing anggota. Nah, contoh ini menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu identik dengan kesamaan dan keputusan yang adil tidak dapat diukur dari angka semata. Justru pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan peran masing-masing individu harus menjadi dasar. Lalu, permasalahan kesetaraan gender di Indonesia tidak hanya berada pada tataran konsep, tetapi juga implementasi. Ada 3 level permasalahan, pertama yaitu level mikro, menengah, dan makro. Selain itu, sebagian feminis justru terjebak pada ideologi maskulin yang mengukur kemajuan dengan ukuran laki-laki. Di sisi lain, ada pula feminis yang menolak maskulinitas sepenuhnya dan hanya menonjolkan feminitas. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan dan kontradiksi di dalam gerakan feminisme sendiri. Selanjutnya, posisi dan kelemahan ekofeminisme. Ekofeminisme sebagai salah satu cabang feminisme lahir dari kesadaran bahwa perempuan dan alam sering menjadi korban pembangunan patriarkal. Namun, ekofeminisme tidak luput dari kritik. Megawangi menilai bahwa ekofeminis tidak konsisten karena menerima keragaman tetapi menolak maskulinitas. Tom menambahkan bahwa ada 4 bentuk kelemahan ekofeminisme. Nah, lalu gerakan ekofeminisme juga dipandang terlalu ideologis dan kurang realistis dalam mengubah masyarakat modern. Kelemahan-kelemahan ini membuka ruang bagi alternatif teori yang lebih seimbang, dan disinilah posisi pemikiran Sachiko Murata menjadi relevan. Lalu selanjutnya yaitu relasi gender Murata sebagai penyeimbang. Sachiko Murata melalui karyanya The Tao of Islam menghadirkan konsep relasi gender berbasis dualitas yin dan yang. Dualitas ini bukan pertentangan, tetapi kesalingan dan kesatuan. Murata menggunakan prinsip Taoisme untuk membaca tradisi Islam, terutama Sufisme Ibni Arabi. Ia menunjukkan bahwa realitas alam, manusia, dan Tuhan semuanya bersifat dualis. Maskulin dan feminin, aktif dan reseptif, besar dan kecil, atas dan bawah.
Dalam konsep ini, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi memiliki kualitas maskulin maupun feminin. Kualitas tersebut tidak melekat pada jenis kelamin, tetapi pada sifat-sifat spiritual yang dapat dicapai siapa saja. Lalu yang terakhir yaitu relevansi untuk Indonesia. Dengan kerangka ini, pemikiran gender dapat bergerak dari orientasi kesamaan angka menuju kesaringan kualitas. Pemikiran Murata membantu menjawab persoalan feminisme Indonesia yang sering terjebak pada dikotomi, yaitu antara maskulin versus feminim, antara kesetaraan kualitatif dan kualitatif, lalu antara ideologi patriarki dan penolakan total terhadap maskulinitas. Dengan memahami relasi gender sebagai dualitas yang saling membutuhkan, maka peran laki-laki dan perempuan dapat diakui secara setara tanpa meniadakan perbedaan biologis maupun sosial. Nah, pada akhirnya pemikiran Sachiko Murata menawarkan jalan tengah bahwa relasi gender bukanlah pertarungan, melainkan kesalingan. Pendekatan ini tidak hanya mendamaikan berbagai konflik dalam teori feminisme, tetapi juga memberi dasar spiritual dan filosofis yang kuat bagi pembangunan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Dengan demikian, konsep Murata bukan sekedar analisis teoritis, melainkan sebuah gagasan alternatif yang dapat memperkaya wacana gender modern dan memberikan arah baru bagi upaya mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum